hasil yang benar. Baik, kemudian PPID UGM menyatakan sudah merespon. Suratnya seperti ini responnya, benar? Iya. Tidak ada kopnya? Tidak ada, karena di email ya. Ya, kirimnya ke email begini aja. Ada email, ada versi yang dengan kop. Ada nggak yang versi dengan kopnya? Yang versi ada kop yang seperti Ada ini. ya? Coba majelis lihat. Itu yang surat keberatannya saya. Yang permohonan ada nggak? Ada mana ya, Rere? Rere. Tolong taruh di sini semuanya. Ini komisi informasi. Ini Rere bisa bantu sini? Oh, ini dia. Bisa dilihat kan sudah berurut. Itu satu bundel UGM semua. Mana surat itunya? Nggak ada yang pakai kop. Nggak ada yang pakai kop ya? Surat itunya, surat jawaban ada nggak? Dari UGM merespon permohonan? Baru Resmi nggak? kalau pembalasannya lewat email, tapi untuk filenya baru saya tanyakan ke pengelola. Kan di situ bisa dicek ya di emailnya. Email baru saya tanyakan ke bagian. Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih? Ada. Oh, dari ayat. Dia ayat. Ini yang dari UGM. Pemohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Jawabannya di ayat. Pakai kop resmi begini. Di email. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Ini tanda terimanya ada. Ini tanda terima. Ini tanda terima. Ada nggak? Ada. Nggak ada, itu surat. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu berkop Ini atau ada di tidak? email dia. Di email dia. Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Iya. Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat balas jawaban permohonan informasi dari UGM Ada jawaban. itu menggunakan kop UGM? Ada. Kalau untuk yang tanggapan permohonan informasi memang tidak berkop, hanya melalui email. Tetapi untuk yang keberatan Ada. itu menggunakan kop karena yang tanda tangan adalah rektor, atasan PPI. Oh ya, benar, nggak ada ya kopi. Iya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Iya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Enggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini
Bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? diterima. Dari UGM diterima nggak? tanggal berapa? 21 Agustus. 21 Agustus UGM mendaftarkan keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya. Direspon nggak? Direspon di tanggal 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Sebentar. Oh, 11 September 2025. Pemohon menerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. Pakai kok. 11 September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Hampir sama dengan permohonan, tetapi sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah salin fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke apa namanya ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Ya, salinan Ya, asli. ah. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan Iya. tidak dalam penguasaan.